Hai semuanya, kembali lagi bersama Story Movie. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Drishyam. Film ini menceritakan tentang keluarga sederhana yang dikenal memiliki hubungan baik dengan para tetangga dan kenalannya. Vijay Valgodkar adalah seorang suami yang juga ayah dari dua orang anak perempuan, Anju dan Anu. Keluarga mereka hidup sederhana di distrik kecil. Keluarga Vijay menjalani hidup bahagia sampai pada suatu malam insiden yang tak diinginkan terjadi. Anju dan ibunya, Nandini, tidak sengaja membunuh Sam, putra dari seorang inspektur jenderal di wilayah tempat tinggalnya. Mereka lepas kendali ketika mencoba membela diri saat Sam ingin melakukan pelecehan. Sebagai seorang ayah yang ingin melindungi keluarganya, Vijay bertekad keras dan mengatakan, "Selagi aku masih hidup, tidak akan pernah ada bagian dari keluargaku yang masuk penjara." Dan ia pun memulai seruntutan rencana yang sangat brilian untuk meloloskan semua anggota keluarganya dari jerat hukum. Apakah Vijay berhasil? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang polisi yang baru saja tiba di sebuah kota Pondolem di India. Karena merupakan seorang polisi baru, akhirnya ia menghampiri salah satu restoran untuk bertanya kantor polisi Pondolem di mana. Pemilik restoran menunjukkan kantor polisi di seberang restorannya yang baru saja selesai dibangun. Setelah berterima kasih, polisi itu pun pergi ke kantor polisi untuk menjalani tugasnya. Sesampainya di sana, ia melihat seorang pria yang tak asing dan ia kenali. Pria itu adalah Vijay. Scene kemudian berpindah kepada kehidupan Vijay. Vijay bekerja sebagai salah satu pemilik kabel internet di kota Pondolem. Vijay memiliki satu orang pegawai dan Vijay sangat suka menonton film di TV. Saking menyukai film, Vijay selalu menyelesaikan permasalahan hidup sesuai dengan film yang pernah ia tonton. Pada suatu hari, Vijay sedang berada di restoran favoritnya. Tiba-tiba ia tak sengaja mendengar percakapan pemilik restoran dan pengunjungnya yang khawatir jika keluarga mereka akan ditangkap karena melakukan protes. Vijay yang pernah mendengar kasus tersebut langsung mengingat film yang sama seperti masalah itu. Dan Vijay lalu menasihati mereka untuk tetap pada pendiriannya, yaitu menjunjung tinggi hak-haknya. Setiap hari Vijay selalu menonton hingga ia tak pernah pulang ke rumahnya. Namun hari ini istri Vijay menelponnya dan Vijay pun pulang. Keesokan harinya saat keluarga Vijay sedang sarapan, istri Vijay tiba-tiba meminta kepadanya untuk berlibur ke daerah Panaji. Awalnya Vijay menolak karena ia merasa tak ada yang spesial di daerah tersebut. Namun anak bungsunya yang bernama Anu dan Anju memohon untuk pergi ke sana hanya demi memakan es krim. Karena ingin membahagiakan keluarganya dan ingin melupakan pekerjaannya sejenak, Vijay akhirnya setuju dan mereka pun pergi berlibur. Di Panaji, Vijay dan keluarga pergi ke restoran, berbelanja dan menonton film. Hari itu mereka benar-benar bahagia. Saat sedang sesi makan, salah satu anak Vijay yang bernama Anju mengatakan jika ia terpilih untuk mengikuti camp di sekolahnya. Vijay menyetujui hal tersebut meskipun Anju mengatakan ada biaya untuk pergi ke sana. Saat di perkemahan, Anju merasa begitu bahagia, tapi ia merasa selalu diawasi oleh seorang pria yang terus-menerus memainkan ponselnya. Anju mencoba untuk tak merasa terganggu dengan hal itu dan tetap melanjutkan acaranya. Kemudian scene berpindah pada Vijay yang memarahi karyawannya karena ia lupa membayar tagihan kepada pelanggan mereka. Vijay terus memarahi karyawannya agar mau bekerja sesuai dengan yang ia perintahkan. Setelah itu pemilik restoran datang dan memperkenalkan Vijay ke seorang kontraktor bernama Reni. Di sana mereka berdua pun berbincang terkait kantor kepolisian yang akan mereka renovasi. Saat mereka berbincang, seorang polisi bernama Gaitonde datang untuk bertanya tentang sepasang suami istri yang sedang menjadi buronan. Pemilik restoran menjawab jika ia tak tahu apa-apa. Gaitonde yang terdiam tiba-tiba kembali ribut ketika sang pemilik restoran mulai menyinggung tentang hutang yang ia miliki. Gaitonde mengatakan jika ia akan segera membayar semua hutangnya dan ia meminta pemilik restoran untuk menyebutkan jumlah hutangnya. Gaitonde juga mengatakan bahwa nanti akan ada komisi untuk para polisi sehingga ia akan membawa seluruh polisi untuk makan di restoran ini. Karena itu pemilik restoran harus berterima kasih padanya. Mendengar hal tersebut, Rene dan Vijay hanya bisa tertawa. Keesokan harinya saat Vijay sedang menggali tanah,
Ia dihampiri oleh istrinya yang kembali meminta Vijay untuk pergi ke Panaji. Namun kali ini bukanlah untuk bersenang-senang, tetapi untuk menghadiri acara khotbah pemuka agama yang terkenal di daerah mereka. Kemudian Anju pun datang untuk bercerita tentang perkemahan dirinya. Di sana Anju menceritakan jika terdapat sebuah insiden yang menyeret seorang putra kepala kepolisian yang bernama Sam. Sam diduga telah memotret para gadis di sana. Beruntungnya Sam dimarahi oleh seorang putri pengacara. Setelah selesai menggali, Vijay kembali bertemu dengan Rene untuk membahas tentang proyek mereka. Tetapi Gaitonde kembali datang. Awalnya Gaitonde meminta maaf kepada Rene karena telah memakan hartanya. Rene tak masalah dengan hal tersebut, tetapi Vijay merasa keberatan jika Gaitonde terus memeras para warga Pondolem. Keberatan dengan opini Vijay, Gaitonde pun emosi. Gaitonde bahkan sangat ingin menghajar Vijay, namun beruntung para warga langsung mengamankannya. Setelah emosi Gaitonde reda, ia mengatakan jika dirinya tak akan pernah memaafkan Vijay. Lalu Gaitonde pergi begitu saja dan rekan Vijay memperingatnya untuk berhati-hati dengan aparat kepolisian. Vijay mengatakan jika mereka tak boleh takut kepada polisi. Setelah semua permasalahan selesai, Vijay kembali ke kantornya untuk menonton film favorit yang sedang tayang di TV. Lalu scene berpindah pada keesokan harinya. Saat keluarga Vijay sedang sarapan, Vijay heran karena anak-anaknya tak pergi ke sekolah. Anu, anak paling sulung, menjawab bahwa hari ini adalah hari libur nasional. Namun Vijay tak peduli, ia tetap menyuruh anak-anaknya untuk belajar meskipun hari ini adalah hari libur. Tetapi Anu maupun Anju menolak. Anju kemudian meminta izin kepada orang tuanya untuk pergi hingga tengah malam untuk bermain. Saat Anju hendak pergi untuk bermain, ia tiba-tiba dihentikan oleh Sam yang baru saja turun dari mobilnya. Di sana Sam berbasa-basi agar Anju mengingat dirinya. Namun ternyata Sam memiliki niat buruk. Sam tiba-tiba memperlihatkan sebuah video yang berisi rekaman Anju sedang mandi. Karena hal tersebut Anju benar-benar terkejut. Anju kembali ke rumahnya dan menangis hingga jatuh sakit. Merasa heran, ibunya mencoba bertanya kepada Anju. Anju menjawab jika pria yang ia temui di kemah kemarin merekam dirinya sedang mandi. Dan jika Anju ingin video itu tidak tersebar, ia harus pergi ke belakang rumahnya pada pukul 11. Anju benar-benar datang saat itu, namun ia datang bersama ibunya. Seakan tidak takut, Sam justru semakin mengancam akan menyebarkan video tersebut ke internet. Ibu Anju terus memohon pada Sam untuk menghapus video tersebut. Di satu sisi, Vijay tak bisa menolong karena ia terjebak hujan sekaligus sedang menonton film kesayangannya. Karena tak ingin membuat anaknya stres, akhirnya ibu Vijay mau menuruti apa yang Sam mau. Esokan harinya, ketika Vijay datang, Anju menjelaskan bahwa ia tak sengaja membunuh Sam saat hendak melakukan perbuatan tak senonoh kepada ibunya. Kemudian mereka mengubur jasad Sam di pekarangan rumah mereka. Hal itu benar-benar membuat mereka berdua terpukul hingga mengalami trauma. Mendengar cerita tersebut, Vijay berusaha menenangkan mereka. Vijay membenarkan apa yang telah mereka lakukan. Vijay berusaha untuk mengeluarkan mereka semua dari permasalahan ini. Vijay juga memberitahu Anju jika dirinya tak akan dipenjara. Hal yang pertama Vijay lakukan adalah membuang semua bukti-bukti keberadaan Sam, dimulai dengan membuang ponsel Sam yang telah hancur. Tetapi saat Anju hendak membuang SIM ponsel milik Sam, Vijay tiba-tiba menghentikannya. Vijay teringat salah satu film favoritnya, di mana polisi akan bisa melacak keadaan seseorang menggunakan kartu SIM mereka. Akhirnya Vijay memutuskan untuk membawa kartu SIM tersebut. Setelah itu, ia pergi menuju tempat di mana mobil milik Sam terparkir. Di sana, Vijay harus bersembunyi dari pantauan Gaitonde yang sedang memeras para warga di sekitar. Berhasil kabur, Vijay lantas langsung pergi ke kota. Vijay masih memikirkan bagaimana cara ia melenyapkan mobil tersebut. Vijay terus berpikir hingga akhirnya ia memutuskan untuk membeli sebuah ponsel bekas. Setelah itu, ia memasukkan SIM milik Sam dan ia mengingat tentang sebuah danau yang telah terbengkalai. Sebelum membuang mobil tersebut, Vijay membuang SIM yang telah dimasukkan ke dalam ponsel. Vijay membuangnya ke truk yang akan melintas seluruh negara India. Berhasil melenyapkan satu barang bukti, Vijay langsung pergi ke danau. Vijay mengawasi sekitar terlebih dahulu, lalu menyimpan sebuah batu agar gas mobil tertekan sendiri. Namun, Vijay khawatir ketika ia melihat seorang pria dari atas sedang memandang ke arah mobil yang belum tenggelam. Namun, Vijay beruntung karena mobil tersebut tenggelam sebelum pria itu menoleh. Berhasil membuang seluruh barang bukti, Vijay langsung pulang menggunakan bus untuk pergi ke kantornya.
Di sana Vijay bertemu dengan pegawainya dan memberitahu bahwa ia akan pergi selama 2 hari ke Panaji untuk menghadiri khotbah pemuka agama. Vijay memintanya untuk menjaga kantor selagi dirinya tak ada. Melihat gelagat aneh, anak buah Vijay bertanya apakah semua baik-baik saja. Vijay kemudian berusaha untuk tetap terlihat baik-baik saja. Kemudian Vijay langsung pulang ke rumah. Setibanya di rumah, Vijay kembali diberi informasi mengejutkan. Anju mengatakan Sam merupakan anak dari Inspektur Jenderal Polisi. Mendengar hal tersebut, Vijay mencoba untuk menjelaskan semuanya. Ia menasihati istrinya, Anu dan Anju agar tetap tenang. Vijay berjanji tak ada siapapun yang bisa membawa anggota keluarga mereka ke penjara. Mereka akan pergi ke Panaji untuk menenangkan diri. Sementara itu di sisi lain, orang tua Sam mulai khawatir ketika tak melihat keberadaan Sam. Namun ayah Sam menjawab jika Sam sengaja mematikan ponselnya karena ia merasa terganggu oleh ibunya. Kemudian scene berpindah kepada keluarga Vijay. Mereka akhirnya memutuskan untuk kabur ke Panaji. Sesampainya di sana, mereka langsung menghadiri khotbah yang berlangsung malam hari. Mereka memutuskan untuk menginap di hotel dan makan di sebuah restoran lalu menonton film, berusaha untuk melupakan semuanya. Vijay menjelaskan bahwa kekuatan polisi adalah ketika melihat orang-orang bermasalah cemas. Maka Vijay meminta kepada mereka, Anju dan istrinya untuk tetap tenang dan meminta nota untuk setiap pembelian apapun. Ketakutan mereka mulai terjadi ketika ada polisi yang menghampiri rumah mereka. Vijay dengan sigap menjawab setiap pertanyaan polisi. Beruntung, Vijay berhasil menjawabnya dan meyakinkan polisi jika semuanya baik-baik saja. Sementara itu di sisi lain, kedua orang tua Sam mulai khawatir dan memutuskan untuk membawa kasus hilangnya Sam ke ranah hukum. Sebagai seorang inspektur jenderal polisi, tentu mereka bisa dengan mudah mengumpulkan pasukan untuk mencari keberadaan anaknya. Beberapa polisi melaporkan jika mereka mengikuti sinyal ponsel Sam yang berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Polisi lain juga memberitahu bahwa mereka menemukan pergerakan dari transaksi ATM milik Sam yang membeli sebuah ponsel lain. Informasi terakhir yang ibunya dapatkan adalah terakhir kali Sam pergi ke Pondolem. Hal itu semakin memperkuat dugaan para polisi kepada warga di sana. Karena orang tua Sam adalah orang paling berpengaruh di polisi, para polisi yang bertugas di Pondolem diikutsertakan untuk mencari keberadaan mereka. Salah satunya adalah Gaitonde yang melihat mobil warna kuning persis seperti apa yang ia lihat ketika Vijay membawa mobil tersebut. Kebenaran pun mulai terungkap. Sebuah mobil berwarna kuning ditemukan di dasar sungai terbengkalai. Investigasi mulai dilanjutkan. Gaitonde yang mempunyai dendam pribadi kepada Vijay mulai menaruh curiga kepada Vijay. Beberapa informasi dari polisi lain pun semakin memperkuat dugaan Gaitonde bahwa Vijay lah yang melakukan ini. Semua bukti-bukti berusaha dikumpulkan dari Gaitonde bersama rekan-rekannya. Para polisi mulai bertanya kepada tetangga-tetangga Vijay terkait mobil berwarna kuning. Gaitonde berani bersumpah jika ia melihat sendiri Vijay mengendarai mobil tersebut. Tetapi para tetangga Vijay tak bisa memastikan hal tersebut karena terdapat salah satu pensiunan profesor yang mungkin saja pemilik dari mobil berwarna kuning itu. Investigasi masih terus dilanjutkan. Karena Vijay telah menjadi tersangka, mereka mulai mencari tahu hubungan antara anak Vijay dengan Sam, yang ternyata sebelum kejadian itu mereka pernah bertemu di sebuah acara kemah. Scene kemudian berpindah ke keluarga Vijay. Vijay menegaskan dan memberi semua anggota keluarganya penjelasan untuk memberi pernyataan yang sama apabila ada polisi yang berusaha bertanya tentang kasus tersebut. Keesokan harinya saat Anju sedang belajar, ia tiba-tiba didatangi oleh kepolisian untuk menghadap mereka di kantor kepala sekolah. Anju diberi beberapa pertanyaan terkait hubungannya dengan Sam. Karena telah dibekali informasi oleh Vijay, Anju menjawab jika ia dan Sam hanya bertemu satu kali saat mereka berada di kemah. Sam juga merupakan seorang yang terkenal karena saat kemah, Sam memotret para gadis hingga membuat seorang gadis anak pengacara marah. Namun polisi tetap tidak puas dengan jawaban Anju dan justru menuduh Anju berbohong atas setiap perkataannya. Tetapi ketua investigasi menutup interogasi tersebut dengan berterima kasih kepada Anju. Interogasi dilanjutkan kepada Vijay. Ia bersama istrinya ditanya apakah Vijay pernah melihat sebuah mobil berwarna kuning atau pernah mengendarainya. Vijay menjawab jika ia tidak tahu, karena pada tanggal 2 Oktober ia bersama keluarganya berada di Panaji untuk menghadiri khotbah pemuka agama. Seakan ingin meyakinkan para polisi, Vijay memberi bukti-bukti lengkap berisi semua nota perbelanjaan keluarga mereka selama di Panaji. Polisi heran kenapa Vijay menyimpan semua nota tersebut.
PJ beralasan jika mereka adalah keluarga menengah yang harus menghemat. Maka dari itu, ia sengaja mencatat seluruh pengeluaran mereka. Akhirnya PJ berhasil meyakinkan para polisi dan mereka pun pergi. PJ kembali menekankan seluruh anggota keluarganya jika para polisi tak akan berhenti menuduh mereka. Dan benar saja, pelaporan diterima oleh kedua orang tua Sam dan menginginkan keluarga Vijay untuk diinterogasi. Mereka diberi beberapa pertanyaan yang sama untuk mengetahui apakah mereka berbohong atau tidak. Beruntungnya saat malam hari sebelum mereka dipanggil, Vijay telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan itu dan memberi jawaban yang sama kepada setiap anggota keluarganya. Karena hal itu, polisi kesulitan untuk menentukan apakah keluarga Vijay benar-benar berada di Panaji atau mereka hanya mengarang sebuah cerita. Karena ingin meyakinkan semuanya, Ibu Sam memutuskan untuk memanggil seluruh orang yang pernah bertemu dengan Vijay di Panaji untuk diinterogasi. Semua orang itu menjawab hal yang sama, bahwa mereka melihat Vijay dan keluarganya di Panaji. Pemilik hotel, petugas reservasi, kerja restoran, bahkan salah satu petugas karcis bus mengatakan bahwa mereka melayani Vijay. Rupanya hal itu telah Vijay antisipasi terlebih dahulu, karena Vijay menekankan kepada seluruh pegawai yang ia temui untuk mengingat mereka, entah itu memberi tips atau memuji pelayan mereka agar mereka mengingat keluarganya. Namun karena orang tua Sam tak ingin menyerah, mereka terus berusaha untuk membongkar setiap kebohongan yang Vijay buat. Orang tua Sam kembali mengingat setiap pengakuan dari orang-orang terdekat dan orang-orang yang terakhir kali melihat Vijay. Di sana sudah sangat jelas bahwa mereka mengingat siapa itu Vijay dan kemana Vijay pergi pada tanggal 2 Oktober dan 3 Oktober. Namun setelah ia mengingat semuanya, barulah ia menemukan sebuah celah. Orang tua Sam baru menyadari bahwa Vijay telah mengetahui semua ini. Itulah alasan mengapa Vijay menyuruh semua orang untuk mengingat tanggal 2 dan 3 Oktober bahwa ia pergi ke Panaji. Mereka memang benar ke sana, tapi Vijay berbohong pada tanggal dan waktu. Saat mereka ke Panaji, Vijay meminta kepada petugas karcis bus untuk menarik uang di ATM. Vijay sebenarnya tak benar-benar pergi ke ATM. Vijay mempermainkan petugas karcis dengan berbuat baik kepadanya agar mereka bisa mendapatkan tiket gratis. Dan lalu Vijay menghancurkan semua nota tagihan pada tanggal 5. Kemudian Sin memperlihatkan nota tagihan pada tanggal 3 kepada para polisi untuk meyakinkan mereka jika ia dan keluarganya mengunjungi Panaji pada tanggal 2 dan 3 Oktober. Semua kebenaran akan segera terungkap, tetapi karena para polisi tak memiliki bukti-bukti kuat untuk menjerat keluarga Vijay, maka orang tua Sam memutuskan untuk menghukum mereka melalui jalur belakang. Keesokan harinya, keluarga Vijay tiba-tiba ditangkap secara paksa oleh pihak kepolisian yang membuat semua warga Pondolem heran. Lalu keluarga Vijay dikumpulkan di suatu ruangan. Masing-masing dari mereka kembali ditanya tentang keberadaan Sam. Namun semua anggota keluarga Vijay menjawab jika mereka tak tahu dan mereka telah berkata jujur apa adanya. Tak puas dengan jawabannya, orang tua Sam memutuskan untuk menyuruh Gaitonde menyiksa Vijay agar ia mau mengakui perbuatannya. Istri dan anaknya ditahan oleh para anggota polisi lain dan dipaksa untuk melihat ayahnya disiksa. Setelah merasa cukup, pemimpin kasus hilangnya Sam meminta Gaitonde untuk berhenti. Ia lalu bertanya secara halus tentang keberadaan Sam. Saat sedang melakukan metode pendekatan itu, kedua orang tua Sam dihampiri oleh salah satu teman anaknya yang bernama Alex. Di sana mereka berdua bertanya apakah Alex mengetahui keberadaan Sam. Namun Alex menjawab jika ia tak tahu dan terakhir kali mereka bertemu ketika mereka menghadiri acara perkemahan. Namun ada yang bisa Alex beritahu kepada mereka berdua, yaitu tentang kasus perekaman Anju yang Sam lakukan. Mendengar kasus tersebut, orang tua Sam mencoba untuk menerima semua kesalahan anaknya. Kemudian kembali menghampiri Vijay dan memberitahunya jika ia telah mengetahui rekaman video tersebut. Dan sekarang ia meminta kepada Vijay untuk memberitahu di mana keberadaan Sam. Vijay tetap tak menyerah, ia tetap pada pendiriannya menjawab jika mereka sama sekali tak mengetahuinya. Muak dengan jawaban dari Vijay, orang tua Sam menyuruh Gaitonde untuk menyiksanya kembali. Namun kali ini tak hanya Vijay, melainkan seluruh anggota keluarganya. Bahkan Anu, seorang gadis kecil yang tak tahu apa-apa, terluka parah. Begitu juga dengan istrinya dan Anju. Tapi mereka sama sekali tetap tak mau memberitahu hal yang sebenarnya. Melihat orang tua serta kakaknya disiksa, Anu menangis. Hal itu dimanfaatkan oleh Ibu Sam untuk menanyainya, tetapi ia tahu Anu tak akan memberitahu jika orang tua dan kakaknya berada di dalam. Ibu Sam kemudian menyuruh polisi untuk mengeluarkan mereka semua, dan Gaitonde diminta untuk menginterogasi Anu sembari menangis.
Karena kesal, Gaitonde bahkan menamparnya dan hendak menginjaknya. Beruntung semua itu masih bisa dihentikan ketika ayah Sam menyuruh Gaitonde untuk berhenti. Saat Vijay dan anggota keluarga lainnya sedang cemas terkait keselamatan Anu, mereka tiba-tiba melihat Anu dibawa oleh ibu Sam pergi. Mereka pergi menuju tempat di mana keluarga Vijay mengubur Sam. Semua warga Pandole menyaksikan hal tersebut. Penggalian pun dimulai. Vijay beserta keluarganya terlihat cukup yakin jika mereka tak bersalah. Galian demi galian terbuka dan aroma bau busuk mulai tercium oleh orang-orang yang berada di sekitar kuburan tersebut. Mencium aroma bau busuk seperti itu, orang tua Sam akhirnya sangat yakin jika Vijay benar-benar bersalah. Namun ternyata dugaan mereka salah. Ternyata bau busuk itu bukanlah berasal dari jasad Sam, melainkan dari mayat hewan yang telah membusuk cukup lama. Karena main hakim sendiri dan berita penyiksaan ilegal itu tersebar luas hingga penjuru negeri, beberapa media lokal meliput kejadian tersebut dan mengancam orang tua Sam untuk membebaskan Vijay. Mereka juga mengetahui jika salah satu polisi bernama Gaitonde menyiksa seorang anak kecil. Kericuhan mulai terjadi, warga resah dan mulai memberontak. Mereka menghajar Gaitonde karena telah melakukan kekerasan terhadap anak kecil. Sementara berita langsung meluas dengan cepat hingga ke pemerintah. Pemerintah memutuskan untuk mencopot jabatan orang tua Sam karena mereka menganggap orang tua Sam telah melanggar kode etik kepolisian. Akhirnya keluarga Vijay memenangkan kasus tersebut. Hingga saat ini kematian Sam tak pernah terungkap. Kemudian scene berpindah pada keluarga Vijay yang saat itu mulai berangsur membaik. Namun tiba-tiba mobil polisi kembali menghampiri rumah mereka. Rupanya orang tua Sam ingin bertemu dengan Vijay di suatu tempat. Akhirnya Vijay mengikuti mereka. Setibanya di sana, kedua orang tua Sam meminta maaf atas apa yang telah mereka lakukan. Mereka mengaku jika mereka salah, telah menuduh keluarga Vijay sembarangan dan secara tidak langsung menghina serta menjelekkan nama baik keluarganya. Hari ini mereka akan pergi ke luar negeri dan berusaha melupakan semua kejadian itu. Tetapi sebelum mereka pergi, mereka ingin mengetahui hal yang sebenarnya. Namun Vijay hanya terdiam. Karena terdiam, akhirnya kedua orang tua Sam berpamitan. Tetapi saat mereka hendak berpamitan, Vijay tiba-tiba meminta maaf jika ia memiliki kesalahan. Lalu Vijay menjelaskan apa yang telah terjadi saat itu. Sam memiliki masalah dengan anaknya Anju dan mengancam Anju untuk menyebarkan rekaman video dirinya sedang mandi apabila Anju tak mau mengikuti kemauannya. Namun saat mereka bertemu, terjadi sebuah kecelakaan yang menyebabkan Sam tewas. Vijay berusaha untuk tak membenarkan semua kejadian itu. Ia tak mau menyalahkan Sam maupun anaknya. Dia hanya berusaha bijak untuk melindungi keluarganya. Mendengar kebenaran yang sesungguhnya, ibu dari Sam benar-benar menangis. Orang tua Sam pun memutuskan untuk pergi ke London. Scene terakhir memperlihatkan Vijay yang akhirnya bisa bebas dari penjara karena ia ditetapkan tak bersalah. Namun kepolisian Pandole masih menyimpan dendam kepadanya. Mereka berjanji akan menemukan mayat tersebut dan menjerat Vijay. Vijay yang tak gentar siap menghadapi masalah tersebut. Kira-kira mayat Sam disimpan di mana ya guys? Tulis jawaban kalian di komentar ya. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa.